Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Silwahyuni dari Universitas Islam Alauddin Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu menjelaskan apa itu diksi, sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum dan kata khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan jelas, ya, di mana penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau ide, meliputi ungkapan, pilihan kata, dan gaya bahasa sehingga didapatkan efek sesuai yang diinginkan. Adapun pengertian diksi menurut para ahli, yaitu menurut Harimurti, menurutnya diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal yang memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang-mengarang. Adapun fungsi diksi secara umum yaitu yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Dan yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Dan yang keempat yaitu menjadi lambang ekspresi pada sebuah gagasan atau ide. Dan yang selanjutnya jenis-jenis diksi, yaitu yang pertama, diksi berdasarkan maknanya seperti denotasi dan konotasi. Dan yang kedua, diksi berdasarkan leksikal seperti yang pertama, sinonim, antonim, homonim, homograf, homofon, polisemi, hipermin, dan hiponim. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai diksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Dimulai dari sinonim. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sinonim. Sinonim merupakan suatu kata yang mempunyai bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim juga biasa disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya seperti binatang sama dengan fauna, baju sama dengan pakaian, bertemu sama dengan jumpa. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu homonim. Homonim adalah suatu kata yang mempunyai suatu makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Dan jika lafalnya sama maka disebut dengan homograf, dan jika ejaannya sama disebut dengan homofon. Adapun contohnya seperti amplop. Contoh pertamanya yaitu, untuk dapat mengirim surat kepada Bapak Presiden, kita harus menggunakan amplop, di mana amplop ini diartikan sebagai amplop surat biasa. Sedangkan di contoh kedua, supaya bisa diterima menjadi seorang PNS, ia memberi amplop kepada para pejabat, di mana amplop ini diartikan sebagai sogokan atau uang pelicin. Oke, saya akan menjelaskan pula secara singkat apa itu detonasi. Detonasi merupakan suatu kata yang tegas atau jelas dari sebuah kata atau sekelompok kata atau arti sebenarnya, bukan arti kiasan atau makna tambahan. Contohnya seperti Andi pulang sekolah membawa buah jeruk, dan Siska tidak masuk sekolah karena sakit perut. Itulah contoh dari detonasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu konotasi. Konotasi adalah suatu makna tertentu atau kiasan yang oleh seseorang atau sekelompok orang diberikan kepada suatu kata atau kelompok kata.
Adapun contoh dari konotasi tersebut yaitu Yanto pulang dari Bogor membawa buah tangan, di mana buah tangan ini sama dengan diartikan dengan oleh-oleh. Contoh kedua yaitu meskipun Tania kaya raya tetapi dia tidak besar kepala. Maksudnya itu besar kepala diartikan di sini sama dengan kata sombong. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konotasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat pula apa itu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Adapun penggunaan dari kata umum dan kata khusus ini, penggunaan kata umum dan kata khusus yaitu seperti kalimat ini. Ayah melihat adiknya yang sedang sakit atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalimat kedua yaitu ayah menengok adiknya yang sedang sakit yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan kalimat ketiga, ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Maka bisa kita lihat dari kalimat tersebut ada yang memiliki kata umum dan kata khusus, di mana pada kalimat pertama itu memiliki kata umum yaitu kata melihat, dan di mana pada kalimat kalimat pertama tersebut itu kata umum itu masih bisa digunakan karena masih sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga itu mencakup kalimat khusus atau kata khusus, di mana pada kalimat ketiga atau kalimat ketiga itu kata khusus itu tidak sesuai dengan atau tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan tetapi pada kalimat kedua kata khusus yaitu kata menengok itu masih bisa digunakan karena itu bisa digunakan karena sesuai dengan konteks kalimat. Tetapi di kalimat ketiga itu tidak sesuai karena dia menggunakan kata melirik. Dan ada pula contoh dari kata umum dan kata khusus yaitu seperti kata umum itu melihat, sedangkan di kata khusus yaitu menengok, menyaksikan, memandang dan memperhatikan. Sedangkan di kata umum yaitu mendatangi. Contoh kedua itu mendatangi kata umum, sedangkan kata khusus yaitu mampir, singgah dan berkunjung. Itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar, karena saya pun tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.